29 September 2022 adalah hari terakhir gue berada di Kota Malang. Ada banyak agenda yang gue lakukan di kota itu. Salah satunya adalah membuat serial dokumenter tentang bagaimana pengaruh sepak bola pada identitas dan culture suatu daerah di Indonesia. Dan yang menjadi destinasi pertama gue adalah Kota Malang dan Aremanya. Kita akhirnya sampai di Malang juga. Dika, halo. Teman perjalanan kita di Malang, Arema orang asli. Semoga penggemar Arema pasti ya, Mas. Ada nggak orang Malang nggak suka Arema? Banyak hal menarik yang bisa kita angkat dari sini, misalnya dari sejarahnya. Lalu kita juga bisa membicarakan sistem egalitarnya, kita juga bisa membicarakan bagaimana pengaruh Arema dan Aremania dalam mereduksi tawuran antar kampung yang jadi problem di Kota Malang di tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Gue sangat menikmati proses membuat dokumenter ini. Gue bertemu dengan banyak orang yang baik, gue bertemu dengan banyak orang yang sangat-sangat menyenangkan dan bersahabat. Dan waktu itu gue bahkan terpikir untuk stay di Malang lebih lama demi menonton pertandingan di akhir pekan derby Jawa Timur antara Persebaya dan Arema yang gue pikir sayang untuk gue lewatkan. Cuman karena ada satu dan hal lainnya, ada beberapa pekerjaan yang harus gue tuntaskan, ada hal-hal yang harus gue kerjakan, gue akhirnya memutuskan untuk pulang kembali ke Jakarta. Nah, 2 hari setelah kepulangan gue ke Jakarta, tragedi Kanjuruhan pun terjadi. Ya, sebuah tragedi terburuk dalam sejarah sepak bola Indonesia. And questions are being asked about one of the worst ever sporting disasters. We start with a developing story we're following out of Indonesia. Police say at least 130 people are dead after chaos and violence erupted at a soccer match between two. The tear gas is going to be the they look into why this. Jantung gue berdetak kencang, keringat dingin. Gue nggak bisa membayangkan kengerian apa yang harus dirasakan korban dalam sesak dan kepungan gas air mata. Selanjutnya gue melakukan investigasi mandiri secara digital. Gue mengumpulkan 97 video, 37 foto, 9 rekaman suara. Gue melakukan wawancara dengan saksi mata dan menelusuri setiap informasi yang tersedia di lini masa dan artikel yang ada. Tapi di konten kali ini nggak semua hasil investigasi akan gue bagikan di video ini. Kenapa? Alasannya karena sebagian dari investigasi yang udah gue lakukan itu informasinya sudah diketahui teman-teman semua. Kalau cuma sebagian, lalu kenapa konten ini gue bahas? Jawabannya simpel. Kenapa yang mau gue bahas di video ini adalah sesuatu yang selama ini luput dari pembahasan orang-orang. Dan menurut gue ini adalah hal-hal yang penting, informasi yang akan berguna jika dilakukan penelusuran yang lebih dalam. Yang pertama, kita bicarakan soal jadwal pertandingannya dulu. Seperti yang mungkin udah teman-teman tahu, jadwal pertandingannya kan dimulai jam 8 malam gitu. Nah, sebenarnya pihak Arema dan kepolisian itu sudah minta PT LIB dan PSSI untuk memajukan jadwal tersebut. Jangan melakukan pertandingan itu di malam hari. Itu bisa saja menciptakan situasi yang tidak kondusif. Arema dan kepolisian pun sudah meminta PT LIB dan PSSI untuk memajukan jadwal, dan ternyata ini ditolak. Yang sekarang yang harus dicari tahu adalah apa alasan sebenarnya PT LIB dan PSSI menolak permintaan dan permohonan memajukan jadwal dari Arema dan kepolisian. Karena jawaban dari hal ini sangat-sangat penting untuk penyelidikan dan investigasi. Mungkin kalian bertanya, apa bedanya pertandingan malam dan sore hari? Kalau ya rusuh aja. Gini, pertandingan bola mungkin memang 90 menit, tapi waktu rawan dalam sebuah pertandingan itu bisa berlangsung 6 jam. Kalau misalnya pertandingan itu dimulai dari jam 8 malam, maka sampai jam 2 pagi, masyarakat di Kota Malang itu berada di dalam situasi rawan. Karena kalau kerusuhan terjadi, mereka nggak dalam posisi siap. Banyak usaha dan toko yang ditinggal pemiliknya sehingga memungkinkan terjadinya penjarahan, pencurian, ataupun perampokan. Dan banyak juga titik-titik buta sulit dijangkau oleh pihak keamanan, sehingga potensi terjadinya tindak kriminal jadi jauh lebih tinggi. Karena seperti yang kita ketahui, kalau di malam hari pergerakan itu sangat-sangat terbatas. Nah, kalau pertandingan itu maju lebih awal, maka semua hal yang gue bilang tadi itu resikonya bisa lebih kecil gitu. Nah, kalau kalian penikmat Liga Italia, kalian pasti ingat di periode 90-an akhir atau 2000-an awal, ketika satu musim itu Scudetto-nya harus ditentukan dalam pertandingan terakhir, itu semua pertandingannya pasti dimainkan siang atau sore hari. Atau kalau kalian lihat Liga Inggris, ini kalian nggak mungkin lupa ya antara MU sama City, yang gol Aguero 3-2. Kalian juga pasti sadar kalau kedua pertandingan yang dimainkan, baik yang dimainkan sama MU dan City, itu dilakukan siang hari. Salah satu alasannya ya tindakan preventif seperti ini.
Kanjuruhan mengalami overkapasitas. Ini adalah satu informasi yang mungkin muncul paling awal saat tragedi Kanjuruhan terjadi. Dan memang banyak orang yang langsung percaya dengan hal tersebut. Ditambah lagi, statement ini diperkuat oleh pernyataan Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa Kanjuruhan kapasitas sebenarnya hanya 38.000. Tapi tiket yang dijual itu mencapai 42.000. Kemudian juga ini ternyata kapasitas stadion itu kan cuma 38.000. Ya, ternyata dicetak tiketnya itu sebanyak 42.000 gitu. Nah, ini memang karena terlalu bersemangat, oleh sebab itu ini semua harus diinvestigasi di mana pelanggaran-pelanggaran prosedur itu bisa. Dan ketika mendapatkan informasi ini, gue langsung melakukan penelusuran. Gue mencari tahu berapa kapasitas Stadion Kanjuruhan yang sebenarnya secara akurat. Dan yang tidak gue sangka adalah ternyata mencari data akurat tentang kapasitas Stadion Kanjuruhan adalah hal yang sulit dilakukan. Dan akhirnya gue menelusuri lebih dalam lagi tentang Stadion Kanjuruhan ini. Gue menggunakan pencarian rentang waktu tertentu yang lebih spesifik tanggalnya. Lalu gue menemukan petunjuk yang mungkin bisa menjadi tambahan informasi yang penting. Jadi ada artikel dari Antara tahun 2013 di mana di artikel itu memuat wawancara dengan Pak Romdoni, dia Kepala Dinas Cipta Karya Pemkab Malang waktu itu, dan dia menyatakan bahwa Pemkab Malang akan melakukan renovasi Stadion Kanjuruhan secara besar-besaran, dan salah satu poin dari renovasi tersebut adalah penambahan kapasitas penonton yang dari 35.000 menjadi 45.000. Selanjutnya yang gue lakukan adalah memastikan apakah renovasi itu benar-benar terjadi atau tidak. Gue pun mengecek paket pengadaan yang dilakukan Pemkab Malang tahun 2013, termasuk penambahan kapasitas penonton yang menurut Pak Romdoni tadi dari 35.000 menjadi 45.000. Sekarang mana yang benar? Apakah 38.000 atau 45.000? Jawabannya gue nggak tahu, karena gue nggak di situ. Tapi kalau gue jadi salah satu tim investigasi, maka menghitung kapasitas penonton secara akurat adalah salah satu keharusan yang akan gue lakukan. Karena ini sebenarnya akan berdampak kepada banyak hal. Pertama, kalau ternyata beneran kapasitas stadion cuma 38.000, maka apa yang dilakukan panitia penyelenggara adalah hal yang salah. Dan panitia penyelenggara harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Karena mereka menjual 42.000 tiket. Tapi kalau ternyata kapasitas Stadion Kanjuruhan itu benar 45.000 dan panitia hanya menjual tiket 42.000, maka statement yang mengatakan Stadion Kanjuruhan mengalami overkapasitas adalah sebuah kekeliruan. Dan satu hal lagi yang gue sorot adalah betapa buruknya database yang dimiliki oleh Federasi Sepak Bola kita atau PT Liga Indonesia Baru. Kenapa? Karena di website resminya, data informasi publiknya tidak tersedia atau tidak tercantum list kapasitas stadion-stadion yang digunakan oleh tim-tim Liga Indonesia. Padahal ini sangat penting. Dan seharusnya ini menjadi bahan evaluasi dan tanggung jawab PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia untuk mendata kapasitas stadion-stadion Indonesia secara benar-benar akurat. Kalaupun ternyata sudah dilakukan, maka informasi tentang stadion tersebut harusnya dibagikan kepada masyarakat Indonesia. Ketika ada panitia nakal yang menjual tiket di luar kapasitas, kita akan langsung tahu. Dan jelas ketidakadaan data ini menjadi resiko yang sangat besar bagi panitia penyelenggara, karena mereka akan jadi pihak yang paling disalahkan ketika kerusuhan ataupun tragedi seperti ini terulang kembali. Dan PSSI serta PT Liga Indonesia Baru adalah pihak yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan hal tersebut, dan ketika itu tidak dilakukan maka mereka harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ada perdebatan yang ramai yang sedang dibicarakan orang adalah soal berapa jumlah gas air mata yang ditembakkan. Menurut penelitian yang dilakukan The Washington Post, mereka melakukan investigasi secara digital digital forensik berdasarkan titik-titik api yang ada di Stadion Kanjuruhan. Berdasarkan ratusan video yang mereka telaah, mereka menyimpulkan bahwa sekurang-kurangnya ada 40 tembakan yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan menurut informasi yang diberikan pihak kepolisian, gas air mata itu ditembakkan sebanyak 11 kali. Antara 40 dan 11, sebuah perbedaan angka yang sangat-sangat mencolok. Lalu pertanyaannya, mana yang benar? Pertama, kita harus pelajari dulu pelontarnya. Dari riset gua, sebagian besar petugas menggunakan pelontar dengan kaliber 44 mm. Ini sesuatu yang tidak biasa karena kebanyakan pelontar gas air mata itu kalibernya cuma 38 mm. Dan gue pun melakukan penelitian lagi, ternyata ada perusahaan yang memang memproduksi pelontar gas air mata dengan kaliber 44 mm. Perusahaan tersebut adalah Fernie Karen. Dan dua jenis pelontar yang biasanya dipakai adalah Flexball Maxi dan Flexball Super Pro.
Nah, yang satu bentuknya kayak shotgun, yang satu bentuknya kayak revolver yang ditumpuk dua gitu. Apa yang membedakan merek ini dengan pelontar gas air mata yang lain? Pertama, coveragenya yang jauh lebih luas. Ya lu bayangin, satu kaliber 44 mm, satu kaliber 38 mm. Dan informasi penting yang lain adalah pelontar ini itu punya beberapa jenis amunisi. Umumnya yang digunakan pertama yang biasa, kedua yang dispersal. Ketika ditembakkan, ini proyektilnya terpecah jadi 3 bagian. Sehingga coveragenya yang udah luas tadi jadi jauh lebih luas lagi. Ya, nah di sini kalian bisa lihat contoh penggunaannya bagaimana ketika pelontar itu ditembakkan ada 3 bagian peluru yang terpecahin dan ini menjangkau area yang lebih luas. Kenapa ini perlu gue jelaskan? Pertama, kalau metode yang digunakan sama Washington Post itu melihat titik awal api yang ada di Kanjuruhan, jelas ini menjadi sangat bias ya, karena satu tembakan itu bisa punya 3 titik api gitu. Jadi ya belum menjamin titik api menggambarkan berapa kali tembakan yang digunakan. Dan satu lagi, dalam penelitiannya Washington Post kan sudah menyatakan kalau 40 tembakan itu bisa jadi bukan cuma gas air mata, bisa ada kemungkinan untuk amunisi yang lain. Kalau begitu yang benar berarti keterangan polisi dong yang bilang itu 11 kali tembakan. Ya belum tentu juga. Dan gue nggak bisa memastikan angka pastinya berapa karena gue nggak punya tools, kewenangan, ataupun akses untuk mengetahui hal tersebut. Yang punya siapa? Yang punya yang jelas, kepolisian. Karena mereka yang tahu jumlah pasti pelontar yang disiapkan dan jumlah pasti amunisi yang disiap. Nah, poinnya gini. Dengan gue menjelaskan bagaimana Fernie Karen ini bekerja, bagaimana flashball Maxi ini bekerja, bagaimana flashball Super Pro ini bekerja, ini gue jelaskan kepada teman-teman supaya teman-teman dapat pemahaman. Jangankan 40 tembakan, jangankan 11 tembakan. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh senjata ini, cukup 7 atau 8 tembakan aja sudah sangat membahayakan penonton-penonton yang ada di Kanjuruhan. Jadi ya, apapun alasannya, penggunaan gas air mata tidak bisa kita benarkan. Seperti yang teman-teman ketahui, PSSI berulang kali dalam statement resminya mengatakan hal-hal yang sebenarnya sangat-sangat tidak populer dan sangat-sangat kontroversial. Terus juga dalam beberapa pekan terakhir, petinggi-petinggi PSSI selalu menolak dianggap bertanggung jawab atas tragedi ini. Sangat aneh dan sangat-sangat tidak bisa diterima karena ini adalah federasi resmi sepak bola Indonesia. Bagaimana mereka tidak bertanggung jawab ketika ada tragedi yang sudah menewaskan ratusan nyawa manusia? PSSI mencoba beberapa kali cuci tangan dan salah satu manuver yang dilakukan adalah meletakkan tanggung jawab sepenuhnya kepada panitia penyelenggara. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa melakukan itu semua? Nah, ternyata setelah diteliti, tuang dalam regulasi keselamatan dan keamanan PSSI. Pada pasal 3 terkait tanggung jawab yang isinya pada ayat 1 adalah Panpel wajib dengan biaya sendiri bertanggung jawab secara penuh untuk mematuhi persyaratan, mematuhi hukum yang berlaku, membayar seluruh pajak, dan panitia penyelenggara menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI beserta para petugasnya dari segala tuntutan pihak manapun, dan menyatakan bahwa Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan, dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini. Namun begini Pak, sejatinya PSSI tidak bisa cuci tangan begitu saja. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena gini, karena dalam aturannya PSSI dan PT LIB itu bertanggung jawab atas keamanan stadion. Dan ini tertuang pada pasal 14 soal stadion di regulasi Liga 1 2022/2023. Ayat 2 tertulis bahwa seluruh stadion harus memenuhi ketentuan regulasi stadion PSSI edisi 2021 dan hasil inspeksi yang dilakukan oleh Liga Indonesia Baru serta mendapatkan persetujuan Liga Indonesia Baru untuk digunakan di BRI Liga 1. Seharusnya PSSI itu bertanggung jawab atas keamanan stadion. Seharusnya PSSI itu punya data resmi, data akurat, data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atas kapasitas stadion-stadion di Indonesia. Dan seperti yang gue bilang tadi, ketika kalian mengecek halaman resminya PSSI ataupun halaman resminya PT Liga Indonesia Baru, kalian tidak akan menemukan data akurat tentang kapasitas stadion peserta Liga 1. Dan kalaupun ada, sampai sekarang gue belum menemukan data tersebut. Dan seharusnya data tersebut masuk ke dalam kategori data yang bisa dikonsumsi publik. Dan kalau saja hasil audit dari Stadion Kanjuruhan itu tidak sesuai dengan verifikasi yang dilakukan, maka PSSI dan PT LIB harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Oke, sekian konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.